Berjumpa lagi dengan saya, sahabat Safir Academy. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal pedagogik pada tes kompetensi teknis. Langsung saja kita bahas soal-soalnya. Yang pertama di sini membahas tentang RPP. Saya bacakan soalnya terlebih dahulu. Salah satu prinsip penyesuaian penyusunan RPP menekankan pada keterkaitan dan keterpaduan antar kelompok dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan prinsip tersebut adalah, kita lihat dari keterangan di situ ada kata keterkaitan dan keterpaduan antar komponen. Kemudian kita mengetahui bahwa komponen-komponen RPP itu terdiri dari identitas pembelajaran, tema, SK, dan standar kompetensi atau kemudian ada kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, sampai penilaian hasil belajar. Nah, di sini kita lihat di situ ada kalimat tidak sesuai. Yang jawaban yang paling tepat yaitu yang B. Kenapa? Muatan semua komponen RPP menekankan pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kita lihat komponen RPP pada poin 1, identitas pembelajaran. Di situ tidak mungkin identitas, misalkan di situ nama sekolah, kemudian mata pelajaran, itu ada penggunaan teknologi informasi pada aspek tersebut. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang B. Soal selanjutnya, urutan langkah yang tepat dalam menyusun RPP adalah, Bapak Ibu pasti tahu jawabannya karena di sini rancangan pembelajaran itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu pasti mengkaji silabus ya. Kita harus membuat silabus atau silabus pengembangan atau bisa memakai silabus yang ada dari pemerintah. Setelah mengkaji silabus, kita merumuskan IPK dari KI 3 dan KI 4. Nah, dari KI 3 dan KI 4, kita memilih materi menjabarkan dalam bentuk kegiatan pembelajaran. Dari situ, kita menentukan alokasi waktunya, berapa jam mata pelajaran yang dapat kita laksanakan dalam RPP. Selanjutnya yaitu menentukan strategi pembelajaran dan media pembelajaran. Nah, kita harus menentukan model pembelajaran yang kita pakai, kemudian media apa yang harus kita pakai disesuaikan dengan materi yang kita pilih. Selanjutnya itu mengembangkan penilaian. Dari satu paket ketika kita melaksanakan pembelajaran pasti ada penilaian. Yang terakhir adalah sumber belajar, entah itu dari internet, modul, atau buku paket yang tersedia. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Pertanyaan selanjutnya, kegiatan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari berada pada bagian. Nah, di situ poin pentingnya itu pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya, kemudian dengan materi yang akan dipelajari. Nah, berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016, standar proses Dikdasmen, ya. Satu kegiatan pendahuluan itu meliputi menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik, memberi motivasi belajar pada peserta didik secara kontekstual, mengajukan pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai, terakhir menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Nah, kita ketahui di situ mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu termasuk advanced organizer, di mana kita memancing siswa dari apa yang dia ketahui untuk membahas materi yang akan kita bahas pada materi selanjutnya atau materi yang dipelajari pada kegiatan pembelajaran hari itu. Jadi jawaban yang paling benar adalah kegiatan pendahuluan pembelajaran. Itu saja yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Berjumpa lagi pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih.